Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita membuka Ester pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat-ayat di dalam pasal yang ketiga ini. Kita membuka Ester pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat kita baca terlebih dahulu sampai ayat 10. Ester pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10 kita baca bergantian. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu membaca yang genap, demikian firman Tuhan. Muslihat Haman untuk memusnahkan orang Yahudi. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Ayat 2. Maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, "Mengapa engkau melanggar perintah raja?" Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Dalam bulan pertama yakni bulan Nisan dalam tahun yang ke-12 zaman Raja Ahasiweros, orang membuang pur yakni undi di depan Haman hari demi hari dan bulan demi bulan sampai jatuh pada bulan yang ke-12 yakni bulan Adar. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya kepada tangan para pejabat yang bersangkutan, supaya mereka memasukkannya ke dalam perbendaharaan raja. Saudara, di dalam 10 ayat ini kita melihat satu perkembangan drama dari kitab Ester ya. Kita sudah diperkenalkan tokoh-tokoh sebelumnya. Raja Ahasiweros adalah seperti Tuhan di Persia, dia adalah yang utama dan terutama setiap perkataannya seperti titah yang tidak bisa ditarik kembali. Dan kemudian kita juga diperkenalkan oleh kitab Ester kepada Ratu Wasti yang sudah dicopot dari jabatan ratu karena dia melawan Tuhannya Persia yaitu Ahasiweros itu. Dan kemudian kita diperkenalkan dengan protagonis kita yaitu Ester, seorang gadis yang perawan, masih muda, yang kemudian dia terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Dan kita diperkenalkan juga dengan pamannya yang namanya Mordekai itu, dia adalah orang Yahudi yang menghabiskan masa kecilnya sampai dia tua di Persia sebagai orang yang penting di sana. Dan sekarang kita diperkenalkan dengan satu tokoh lagi, kita bisa sebut ini sebagai antagonis daripada kitab Ester, yaitu Haman bin Hamedata, orang Agag. Saudara, dia adalah karakter yang baru. Dia adalah karakter yang muncul di dalam pasal yang ketiga ini sebagai antagonis, sebagai seorang musuh, saudara sekalian. Kita sudah lihat bahwa kitab ini sudah 2 pasal itu bicara mengenai drama. Maka di dalam pasal yang ketiga, di ayat yang pertama dikatakan sesudah peristiwa-peristiwa ini, sudah lewat semua pestanya raja, sudah lewat penggantian ratu, sudah lewat itu Ester terpilih, dan kemudian Haman dikaruniai kebesaran. Kira-kira saudara itu sudah 5 tahun jangkanya, jaraknya antara Ester menjadi ratu sampai dengan Haman itu mendapatkan kedudukan yang tinggi di Persia. Dari mana? Dari tahun-tahun yang disebutkan di dalam pasal ini. Saudara bisa menghitungnya sendiri, saudara, di ayat 7 misalnya. Sudah 5 tahun, Ester itu jadi ratu, nothing happened di dalam kerajaan Persia. Ya sudah, Ester itu jadi ratu yang baru, dia kita tahu di dalam pasal kedua menyembunyikan dia itu orang Yahudi. Ya begitu aja, lewat begitu saja 5 tahun. Tetapi di dalam pasal ini tiba-tiba Haman itu dia naik kedudukannya dan ini akan jadi sumber malapetaka besar di dalam kitab Ester. Saudara, kenaikan seorang
yang bukan keturunan raja menjadi orang penting di dalam sebuah kerajaan itu hal yang biasa. Kita lihat ini terjadi di dalam Yusuf misalnya, dia bukan orang Mesir, tetapi dia mendapatkan kedudukan tinggi di Mesir di bawah Firaun satu level. Dia adalah orang yang, wah ada yang berani macam-macam gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia kira-kira siapa gitu orang kedua. Semua menebak, oh jangan-jangan muncul nama pejabat ini, pejabat itu, kita nggak usah sebut di sini gitu ya. Tapi selalu ada orang tahu kan siapa pemimpinnya dan siapa orang yang dia itu bawa dekat dengan dirinya. Itu Haman. Kalau di dalam kasusnya Yusuf, ya Yusuf itu orang keduanya Firaun. Dia bukan Tuhan sih, tapi dia seperti wakilnya Tuhan di dalam Persia itu. Ya wakilnya Ahasiweros. Daniel di Babel, ya di Babel itu, dia juga adalah seorang yang mendapatkan posisi sangat tinggi, mungkin bisa dibilang hampir level nomor 2 setelah Raja Babel, itu Daniel saudara sekalian. Nah di dalam bagian ini adalah Haman. Biasanya kita familiar dengan Alkitab itu mengatakan orang keduanya adalah orang yang kita nih, orang Yahudi. Atau kita kalau bahasa kita hari ini, wah orang keduanya orang Kristen. Tapi enggak, Haman ini jelas bukan adalah konco dari Esther dan Mordekai, dia adalah another nightmare ya, mimpi buruk lain. Mimpi buruk pertama kalau saudara ingat maka Mordekai dan Esther itu harus tampil pura-pura sebagai orang Persia. Ini mimpi buruk satu nih. Kalau mereka membuat kesalahan meskipun Esther itu ratu, meskipun Mordekai itu mungkin punya jabatan di Persia, ya celaka mereka kalau mereka bikin masalah. Tapi sekarang ada nightmare yang kedua, mimpi buruk kedua. Haman bin Hamedata itu adalah orang yang akan jadi malapetaka besar. Saudara kita lihat namanya ya, ini nama Haman bin Hamedata, orang Agag ini menarik saudara ya. Haman, anak Hamedata, orang Agag. Arti katanya Haman itu adalah magnificent ya, luar biasa. Hamedata itu double, jadi double magnificent ya, luar biasa kali 2. Dan Agag itu berarti I will increase, aku akan mengembangkan, menambah. Jadi magnificent, double, I will increase. Wah ini kalimat luar biasa, saudara. Cocok ya. Haman kalimat namanya itu luar biasa besar dan dia juga mendapat posisi yang luar biasa besar. Dan saudara mungkin pernah mendengar bahwa orang Agag ini ditarik sampai kepada kisah Saul di dalam 1 Samuel 15. Yakni ketika dia itu diminta oleh Tuhan menumpas habis keluarga dari Raja Amalek, yaitu Agag. Dan kemudian Saul itu nggak lakukan itu, dan kemudian singkat cerita ada Agag itu diloloskan oleh Saul, dan kemudian Tuhan marah, Nabi Samuel itu mencincang Agag itu. Jadi ya ini hamba Tuhan gitu ya, tapi dia bisa mencincang seorang Agag, tapi kita harus paham ini di dalam konteks 1 Samuel, dia sedang mewakili Tuhan di dalam menjalankan perintah Tuhan di masa itu, saudara ya. Hamba Tuhan hari ini tidak boleh cincang siapa-siapa gitu ya. Kita nggak setuju, saudara. Kita harus baca PL ini sesuai di konteksnya. Tapi kemudian Agag mati dan kemungkinan keturunannya masih lolos, ya bebas gitu, tidak sepenuhnya habis karena Saul itu berdosa dan surprise Mordekai itu kemungkinan keturunan Saul. Jadi mereka ketemu lagi sekarang di Persia, tapi keadaan terbalik. Kalau di 1 Samuel 15 Israel menang, Agag orang Amalek itu di bawah, sekarang ditukar posisinya, Amalek itu di atas dan keturunan Saul itu di bawah. Ini satu reversal saudara, dan pertanyaannya apakah Saul memberikan mercy kepada Agag itu akan dibalas dengan Haman memberikan mercy kepada orang Yahudi? Tidak kan ya? Kita tahu cerita dari kitab Esther ini ya nggak ada mercy di dalam kamusnya Agag nanti. Kita melihat ini di belakang, Haman bin Hamedata orang Agag itu nggak punya mercy. Maka kalau ini benar saudara, maka ini satu ironi kan bagi pembaca Israel. Waktu mereka baca ini mereka akan ingat 1 Samuel 15 dan mereka akan ingat bahwa konsekuensi dosa itu ya nggak pernah hilang, dia akan kembali nanti, muter aja, mungkin butuh waktu lama untuk kembali sekarang dihadapkan di depan orang Israel. Tapi ada kemungkinan lain, Agag itu bisa saja adalah sebuah sebutan atau gelar bagi Raja Amalek. Jadi belum tentu ini adalah persis keturunannya Agag, Raja Amalek di 1 Samuel 15, tapi ini bisa jadi gelar. Jadi Haman ini juga seperti Mordekai, orang yang bukan Persia, tapi kemudian berkarir di Persia, kemudian kebetulan Haman punya karir lebih bagus dari Mordekai. Jadi ini pewaris dan perintis, saudara bisa lihat ya, gambaran ini muncul di dalam Esther pasal 3.
Tapi kalau betul juga, terlepas dari yang mana ya, dia keturunan Agag atau cuman gelar dari orang Amalek, pertanyaannya adalah Amalek ini kan penting. Muncul terus kan, mau dia Agag beneran, anak-anaknya Agag, atau dia gelar bagi Raja Amalek, Amalek ini penting. Dan Amalek itu punya histori panjang sama Israel. Amalek ini adalah cucunya Esau, saudara. Jadi kalau Israel itu kan anak-anak Yakub ya, 12 anak Yakub menjadi 12 suku Israel. Maka Amalek ini adalah cucu dari Esau, ya beda nenek moyang nih, tapi masih dekat. Tapi sejarah mereka itu nggak bagus. Amalek itu adalah Keluaran 17 catat bangsa pertama yang perang sama Israel waktu Israel keluar dari Mesir. Diperbudak nih ratusan tahun keluar dari Mesir. Yang perang pertama sama Israel bukan musuh dari negeri sono, tapi masih sepupu. Ini kalau orang Batak itu kan rasnya juga ketemu ya, ini ternyata saudara ini ada janji sama ini, nenek moyang ini ada apakah bikin brotherhood sama ini. Saudara kalau pelajari itu kan menarik ya, saya juga pernah dengar itu dari teman saya yang orang Batak, itu menarik sekali saudara, itu ternyata panjang ke atas. Nah Amalek itu panjang ke atas, tapi mereka perang saudara. Jadi ini luar biasa titik hitam di dalam sejarahnya Israel. Tapi bukan cuma itu, dia juga adalah orang-orang yang mendorong sesudah peristiwa 12 pengintai, orang Israel maksa masuk Kanaan, tapi kemudian mereka perang kan waktu mau masuk Kanaan di dalam Bilangan, tadi Keluaran sekarang Bilangan, perang lagi sama orang Amalek. Jadi dia ini membela orang Kanaan waktu Israel mau masuk tanah perjanjian. Jadi Amalek ini historinya panjang, tapi sekarang dua-dua sama-sama nih budaknya Ahasiweros. Jadi Persia, Mesir itu gak ada apa-apanya dibanding Persia di zaman Esther. So much bigger lah Persia itu. Nantinya kalah sama ya Yunani gitu ya setelah Persia, tapi pada saat ini paling besar, paling tinggi. Dan kebetulan nih si Amalek sama si keturunan Yakub, Israel, dua-dua budaknya Persia, saudara. Ya ini pada masa ini. Tapi saudara bisa mendapati ya saudara mau ambil penafsiran yang manapun kesimpulannya sama. Dua-dua ini sekarang ada di satu level. Nah tiba-tiba Haman dinaikkan kedudukannya oleh Raja Ahasiweros. Persia ini kan multikultural, rasnya banyak, semua jadi budaknya Ahasiweros, dan dia senang sama Haman. Fair play dong ya, ini kan fair nih. Esther kan juga berusaha mendapatkan cintanya Hegai gitu ya, Sasgas, dia kemudian berusaha untuk dapat cintanya Ahasiweros, ya Haman juga lakukan itu, dan berhasil juga. Jadi kalau orang Kristen mau bertarung dengan cara dunia, orang dunia bertarung dengan cara dunia, ya bisa saja gitu ya, menang-menangan siapa? Kebetulan menang Haman, saudara. Maka tidak heran kan ya ketika Ahasiweros itu memerintahkan penyembahan bagi Haman, Mordekai itu tidak mau menyembah. Saudara, saudara kalau baca tadi kan ya, saudara lihat lagi di Alkitab ya, apakah muncul satu kalimat misalnya, Mordekai tidak mau menyembah karena dia orang Yahudi? Sebetulnya enggak loh saudara. Yang ngomong bahwa ini dia tidak mau menyembah karena orang Yahudi di ayat 4 itu bukan Mordekai, saudara, tapi orang lain. Jadi orang lain yang bilang waktu Mordekai nggak mau sembah Haman, kan raja bilang semua ketemu Haman mesti sujud sembah. Mordekai nggak mau, Mordekai itu nggak ngomong. Waktu ditanya ayat 3, mengapa engkau melanggar perintah raja, tidak dijawab sama Mordekai. Orang-orang yang jawab, karena dia orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu tidak dilarang untuk sujud kepada raja, tidak dilarang itu. Maka kemungkinan Mordekai nggak mau menyembah ini bukan karena dia taat kepada Allah Yehova, Allahnya Israel, maka waktu dia ketemu Haman dia tidak mau sembah. Itu kayaknya terlalu noble itu buat si Mordekai itu. Kemungkinan dia nggak mau nyembah, kenapa? Ya karena meskipun Ahasiweros itu juga bukan koncol gua banget gitu ya, sebetulnya gua nggak seneng, tapi lu lebih musuh dari gua gitu. Lu lebih musuhan sama gua. Lu orang Amalek, keturunan Agag, mungkin dia keturunan Saul, sekarang ketemu nggak mau nyembah, saudara. Saudara bisa melihat di dalam bagian ini, Haman dan Mordekai itu sebetulnya think alike. Cara mikirnya mungkin mirip-mirip, saudara. Kebetulan aja sekarang Haman posisi di atas. Kemudian Mordekai tidak mau sembah. Apa yang dilakukan oleh Haman? Haman hendak memusnahkan semua orang Yahudi di seluruh kerajaan. Ini kan kebalikan dari Keluaran 17 gitu ya. Dia mau memusnahkan semua orang Yahudi sekarang. Harusnya cuma Mordekai aja nih musuhnya. Tapi sekarang dia merasa membunuh cuma satu orang ini terlalu hina buat dia. Seluruh orang Yahudi mesti diberesin oleh Haman. Maka dia lapor kepada raja, saudara. Tapi
tidak cukup kan, dia hanya lapor kepada raja, dia harus membeli keputusan raja. Dan kalau saudara membaca di dalam ayat-ayat bawahnya itu, harga yang dibayarkan nanti oleh Haman di ayat 9 itu besar sekali, 10.000 talenta. Saudara ingat perumpamaan talenta ya, 1 talenta itu besar sekali, tapi ini 10.000 talenta. Saudara. Jadi Haman ini very rich, sangat kaya, dan dia bisa sampai memberikan kepada raja itu biaya yang besar sekali untuk kemudian mendapatkan dukungan raja untuk personal vendetta-nya Haman, pembalasan dendam pribadinya Haman. Saudara, Haman ini mungkin jadi, kalau kita orang karismatik gini ya, terus misalnya kita tahu siapa lagi dendam sama siapa, maka kita bisa sebut ini roh Haman gitu. Kenapa kok roh Haman? Karena demi dendam, aku rela membayar harga mahal. Kenapa kamu rela? Karena dendam. Itu Haman, saudara. 10.000 perak, 10.000 perak itu, 10.000 talenta perak itu begitu banyaknya, sampai orang itu membahasakan, ada ahli hitung-hitung gitu ya, kalau 1 perak, 1 koin itu berapa, kira-kira dari 10.000 itu berapa koin, ditimbang berapa 370 ton something, kira-kira kalau dirupiahkan katanya 2 triliun pada masa itu. Oh ini luar biasa besar gitu ya, ini berapa telur ayam ini, enggak tahu ini kebagi dari 2 triliun saudara. Tapi saudara bisa lihat itu Haman rela bayar. No worries raja, gua kasih nih, asal lu kasih gua proyek apa? Proyek balas dendam gua kepada Mordekai itu. Ironis saudara, dia cari hari baik pada bulan Nisan. Haman cari hari baik, dia lempar dadu gitu ya, di dalam ayat yang kita baca tadi dia lempar dadu sampai kemudian dapat bulan, tahun, harinya apa, dan terpilihlah tanggal 13 bulan 12 sebagai hari baik untuk memusnahkan Yahudi. Ironisnya saudara, itu adalah dekat-dekat Paskahnya Yahudi saudara. Jadi mereka ini, Haman ini cari hari baik kepada dewanya, dia lempar dadu, ketemu hari baik yang sebetulnya hari baiknya orang Yahudi. Jadi itu ironis sebetulnya, tapi dia nggak sadar, dia lagi seneng dengan hari itu. Dan sebetulnya saudara, dari kan nanti itu kan raja memberikan izin kepada Haman, dikasih cincin begitu ya. Sebetulnya kan bisa aja mau langsung bulan depan gitu ya, kalaupun bagi suratnya lama, tapi kan nggak perlu sampai 11 bulan kan, nggak perlu. Jadi kenapa kok dia dapat 11 bulan? Ya ada penafsir mengatakan Tuhan sengaja memberikan dadu itu muncul tanggal yang jauh sehingga orang Yahudi bisa bersiap. Nah ini penting di dalam nanti pasal-pasal berikutnya dari kitab Ester. Tapi Haman nggak ngerti itu gitu ya. Haman kan tidak terus terang juga bahwa ini bangsa Yahudi yang dia mau sikat. Bukan karena raja tahu Ester itu Yahudi, raja nggak tahu, Haman juga nggak tahu Ester itu Yahudi. Nanti kita tahu bahwa Haman kaget, oh ternyata dia adalah orang Yahudi. Tapi dia nggak ngomong karena ya itulah saudara, di dalam meja penguasa di atas itu semua punya kepentingan yang semua saling jaga kepentingannya masing-masing. Haman juga nggak tahu kan raja punya kepentingan nggak sama orang Yahudi. Dia lebih baik keep secret itu, tapi dia cukup tahu Ahasiweros bahwa kalau dia minta cincin untuk balas dendam sama orang bangsa ini, yang dia nggak sebutkan namanya, Ahasiweros juga nggak peduli, juga dikasih. Jadi saudara lihat jabat tangan di atas di dalam dramanya Ester itu, ya begitu dark gitu ya, begitu gelap, begitu, wah nggak ada itu memikirkan kebaikan rakyat gitu ya, kebaikan masyarakat, nggak ada saudara. Mereka semua punya kepentingan, selama kepentingan dan kepentingan tidak tabrakan, maka ya sudah kita jabat tangan dan ketawa bersama saudara. Saya kira gaung yang sama itu kan masih terjadi pada hari ini. Orang-orang juga berjabat tangan di atas. Apakah betul bahwa kepentingan orang banyak itu yang dipikirkan di atas? Tidak selalu kan? Dan Ester pasal 3 menunjukkan kepada kita, terutama pembaca Ester, yaitu mereka yang tidak di bawah pimpinan Tuhan, bahwa inilah pemimpinmu jika pemimpinmu bukan Tuhan. Pemimpinmu adalah orang-orang yang punya kepentingannya masing-masing, keuntungannya masing-masing, perutnya masing-masing, dan mereka berjabat tangan atas penderitaan yang kamu akan alami. Ester ini dibaca oleh orang-orang yang tidak lagi di masa Daud, masa Salomo, atau bahkan sebelum pembuangan di masa raja-raja sudah pecah, itu masa yang buruk ya. Elia, Elisa itu di masa raja-raja itu pecah, ada Ahab, Isabel, tapi masih lebih baik dibandingkan dengan sepenuhnya
itu ada di bawah pemerintahan raja seperti ini, saudara. Ya tentu ya ada masa period yang mungkin lebih kelam dibandingkan Esther, tapi ya ini menunjukkan kepada pembaca sebetulnya bahwa mungkin kamu lagi prosper di tanah Persia, susu banyak, madu banyak, makanan banyak, but this is your king. Inilah Tuhanmu di Persia, Ahasiweros, dan pendakwamu yaitu Haman. 10.000 talenta perak dibayarkan. Tadi ya kira-kira 2 triliun itu. Saudara, ada penafsir yang mengatakan mungkin Haman itu memang kaya sehingga dia bisa memberikan uang yang besar ini, tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya uangnya dia nggak punya, tapi nanti ini hasil dari penjarahan orang-orang Yahudi di Persia. Jadi nanti akan terkumpulkan jumlah 340 ton perak itu, 2 triliun itu, dan kemudian dia akan bayarkan kepada raja. Jadi kita bisa lihat bahwa sebetulnya di atas sana yang terjadi juga tidak sepenuhnya itu sure, yakin dari mana, keuntungan dari mana, tapi semua diusahakan untuk penderitaan. Dan di seal, ditutuplah cerita ini dengan raja memberikan cincin materai, dan cincin materai ini signet ring itu adalah untuk memberikan titah, memberikan tanda bahwa raja setuju akan suatu perintah, maka kemudian cincin itu akan ya dinyoskan gitu ya, di surat titah raja sebagai satu titah yang resmi, dan dia berikan itu kepada Haman. Saudara bisa bayangkan ya, Tuhannya Persia memberikan kehendaknya, ketetapannya, ya kedaulatannya kepada orang seperti Haman di dalam bentuk cincin itu, dan kemudian cincin itu dipakai, membuat surat, diberikan kepada 127 wilayah, dan ditutuplah kisah ini dengan seluruh rakyat gempar, tetapi raja dan Haman minum-minum di istana, saudara. Saudara, kita bisa melihat bahwa tentu ya, tidak perlu banyak penafsiran teologi yang bagaimana untuk tahu bahwa kita mau dikasih tahu oleh Esther pasal 3 bahwa inilah kehidupan yang kelam di bawah raja dunia. Tidak ada yang indah, tidak ada yang menakjubkan, tidak ada yang menarik, dan barangkali sampai sekarang tidak berbeda juga apa yang kita lihat di dalam kehidupan kita hari ini. Entah di negara kita sendiri, entah saudara-saudara kita yang ada di Nepal, entah orang-orang yang ada di Australia, entah orang-orang yang ada di Amerika. Baru kemarin malamnya kita, paginya Amerika, itu seorang Christian influencer terkenal sekali, Charlie Kirk, itu ditembak di tengah dia sedang orasi. Kita tidak perlu setuju dengan semua yang dia ucapkan untuk bersimpati dengan dia, dan bahwa tindakan seperti itu kejam. Tetapi juga di sisi yang lain, di Mojokerto sana, ada seorang pria yang memutilasi pacarnya cuman karena tidak dibukakan pintu kos. Dan di Amerika sana, di kota yang lain beberapa hari lalu, seorang refugee, seorang yang lari dari Ukraina, kabur dari perang, seorang perempuan tiba-tiba ditusuk di bis meskipun dia nggak ngapa-ngapain. Cuman duduk di bis, entah pergi kemana, tiba-tiba random attack. Dari entah itu pacar yang sakit jiwa, sampai pembunuh dengan sniper menembak seorang Charlie Kirk, atau seorang yang random menusuk orang di bis, atau pemerintah-pemerintah yang ada di atas yang mungkin korup. Kita tidak menemukan ada yang berbeda, saudara. Semua bicara tentang power dan kenikmatan sendiri, entah di dalam skala yang lebih besar, pemimpin sebuah bangsa, atau skala lebih kecil, orang yang ingin mengambil power dari orang lain dengan tusuk orang di bis. Tidak berbeda kan ya? Atau seperti aksi anarki yang tadi didoakan misalnya di Nepal, terlepas kasus korupsi di Nepal mungkin lebih parah dari di Indonesia, tetapi ya mungkin, bukan mungkin ya, itu jauh lebih liar dan belum tentu lebih baik. Orang mengatakan bahwa Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, tetapi betulkah suara seperti itu adalah suara Tuhan? Apa yang terjadi kalau misalnya Persia adalah demokrasi, maka yang terjadi adalah rakyat akan melawan Ahasiweros. Mereka akan membakar kotanya Ahasiweros, mereka akan berusaha menembus istana, dan kemudian membunuh Haman, membunuh Ahasiweros, dan mungkin juga Esther. Sayangnya Persia bukan demokrasi. Kalau mereka mau berbicara melawan raja, mereka akan mati seketika. Kita tapi melihat bahwa sebetulnya keinginan yang sama nggak hilang, saudara. Keinginan yang sama tidak hilang, entah itu di dalam bagian ini kita sudah bahas di pasal 2, atau di dalam pasal 3, atau pasal-pasal berikutnya, saudara. Kita melihat bahwa the same thing still goes on. Orang-orang yang saling
menekan, membunuh, berusaha untuk menguasai, berusaha untuk memiliki, entah itu harta, tempat, makanan, atau apapun milik sesama mereka. Saudara. Haman barangkali memang adalah iblis yang somehow bersalaman dengan Tuhan di Persia, Ahasiweros, dan kemudian Tuhannya Persia memberikan kekuasaannya kepada seorang iblis seperti Haman, dan yang terjadi adalah penderitaan yang besar. Tapi hal yang sama terjadi hari ini. Itu kenapa Wahyu mengingatkan kita bahwa binatang buas yang keluar dari laut itu adalah sebetulnya kerajaan-kerajaan dunia, worldly government. Binatang buas yang keluar dari darat adalah nabi-nabi palsu. Ular itu, naga itu adalah setan, dan ketiganya berjabatan tangan. Setan somewhere, kita tidak menemukan setan disebutkan di Esther, tapi Ahasiweros itu barangkali adalah ya kerajaan dunia itu, dan Haman itu seperti nabi palsunya. Ini ya, apa saudara lihat di kalimat-kalimatnya Ahasiweros itu ya. Sembah Haman kepada Raja Ahasiweros, ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai, terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh daerah kerajaan tuanku, dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa, dan hukum raja tidak dilakukan mereka sehingga tidak patut. Ini kan nabi palsu. Saudara. Dan yang dilakukan adalah mereka berjabat tangan. Kalau saudara baca Wahyu dengan hati-hati, maka ada satu pasal di mana Yohanes itu dia dibawa oleh Tuhan melihat kepada satu penglihatan, dan di situ adalah pelacur Babel besar. Ya, pelacur Babel besar. Itu adalah ya pemimpin-pemimpin dunia yang berzina dengan pelacur Babel itu. Yaitu gambaran dari kuasa jahat, kuasa dosa yang menarik buat orang-orang itu untuk berzina dengan dia. Dan saudara tahu yang dilakukan Yohanes di dalam Wahyu adalah Yohanes itu terpana kepada apa yang dia lihat sampai Tuhan itu harus panggil Yohanes. Yohanes. Oh iya, dia baru sadar. Kemudian Tuhan tarik Yohanes untuk melihat apa yang akan terjadi kepada pelacur Babel itu. Dia akan dimusnahkan dan lain sebagainya, itu Wahyu. Saudara. Tapi kenapa kok Yohanes itu waktu dia diajak melihat, dia kemudian terpana, saudara? Karena barangkali bukan karena Yohanes tertarik dengan dosa itu, tapi karena begitu luar biasa persekongkolan dari pemimpin dunia dan dosa itu. Sehingga Yohanes itu waktu melihat dia terpana dan Tuhan harus panggil Yohanes supaya dia fokusnya hilang dari situ. Dan waktu kita membayangkan apa yang terjadi di Esther 3 ini sudah lewat, tapi apa yang terjadi di negara kita atau di negara yang lain, kita terpana kan, kita nggak habis pikir kepentingan siapa ini, politik dari mana ini, kemudian siapa yang mendorong acara ini, siapa yang menggerakkan masa ini, siapa yang diuntungkan. Wah, kita kalau cari para penafsir politik, kan mereka pun beda-beda. Mereka semua terpana, kita juga terpana melihat persekongkolan yang luar biasa besarnya itu. Tapi mungkin seperti Yohanes, kita juga perlu Tuhan panggil supaya kita tidak melihat ke sana terlalu fokus. Bukan karena kita suka dengan itu, kita nggak suka dengan itu, tapi karena kita itu mungkin waktu lihat semua, Yohanes pakai istilah perjinahan pelacur Babel dan pemimpin dunia, itu kita juga terpana dan kita kemudian lupa ya apa yang Tuhan itu mau kerjakan di dalam realitas seperti ini. Saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan dari realitas seperti ini? Saya pakai Wahyu untuk menafsir Esther, yang dia akan kerjakan adalah dia sedang menyusun langkah-langkah bahwa nanti si pendakwa itu yang akan dinaikkan di atas tiang sula itu, yang dia siapkan untuk Mordekai. Itu grand desainnya Haman. Tiang setinggi ini taruh di mana, itu nanti untuk menyula Mordekai. Saudara tahu menyula ya, tusuk sate itu. Udah sudah siapkan semuanya, inilah grand desainnya Haman. Iblis ini Haman ini. Tapi Tuhan gak minta Mordekai untuk reformasi ya, angkat pedang, potong Haman. Tidak terjadi di Esther, tapi Tuhan nanti buat tiba-tiba yang nanti ada di sana adalah Haman. Tuhan sedang menyiapkan itu, Tuhan biarkan ketawanya mereka, minum-minumnya mereka, persekongkolan mereka, Tuhan biarkan. Tapi Tuhan memberikan waktu untuk pertama orang benar itu nanti berdoa bersama dengan Esther, dan dia menyiapkan waktu untuk nanti dia naikkan orang-orang jahat ini, orang-orang berdosa ini, yang tidak bertobat kepada Tuhan di penghakimannya. Saudara. Sama seperti di Wahyu, dia juga menyiapkan
apa yang bersekongkol di dalam dosa itu untuk penghakiman pada waktunya. Itu yang pertama, saudara. Tapi yang kedua, saudara, kita bisa melihat betapa terbaliknya kerajaan Persia dengan kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah, Tuhan juga menyerahkan cincin materai. Dia juga menyerahkan kehendaknya, kedaulatannya, dia menyerahkan kuasanya, tapi dia bukan menyerahkan cincin itu kepada iblis. Dia menyerahkan cincin itu tetap di dalam tangannya, dia menyerahkannya untuk mati, saudara. Dia menyerahkannya untuk mati. Di dalam Filipi pasal yang kedua kita bisa melihat, saudara boleh lihat Filipi pasal 2 ayat 6, ayat 7 dan ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Cincin materai itu adalah Kristus. Raja, Kristus adalah Allah sendiri, dia yang adalah di dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, Allah juga merelakan cincin materainya, tapi bukan untuk persekongkolan jahat, bukan untuk penderitaan, tapi untuk melepaskan orang-orang dari penderitaan. Ketika kerajaan dunia itu berisikan persekongkolan orang-orang di dalam dosa, kerajaan Allah berisikan Allah yang merelakan dirinya turun sebagai hamba, tidak mulia dan tidak berharga, dan dia yang mati di sana. Dia yang mati di sana. Supaya apa, saudara? Supaya Mordekai kita tidak disula, dan supaya Haman tetap disula di atas sana. Itu yang Kristus lakukan. Dia turun ke dalam dunia, dia seperti cincin materai Allah. Tapi dia datang bukan dilepaskan kepada iblis, dia datang memuaskan Tuhan itu, supaya keadilan dan kasih itu bersama. Pada akhirnya yang terjadi di dalam Ester, terjadi di dalam Injil. Mordekai tidak dihukum meskipun dia berdosa. Haman dihukum karena dia berdosa. Itu orang Kristen ya. Kita berdosa tetapi tidak dihukum. Orang yang di luar Kristus, mereka dihukum karena mereka berdosa. Karena ada cincin materai itu, saudara, yaitu Kristus. Saudara, barangkali yang kita perlu dan harus lakukan di dalam masa seperti ini bukan kita memalingkan wajah sepenuhnya dan tidak melihat, karena Yohanes harus melihat persekongkolan jahat itu. Tetapi kita tidak boleh terpana saja kepada yang jahat itu. Kita harus melihat kepada apa yang Tuhan akan jadikan pada waktunya, di dalam waktunya nanti kepada yang jahat itu, dan peran kita sebagai umat Allah yang melihat hal tersebut. Kita harus bersuara penghakiman akan itu, tetapi kita juga harus meneladankan kasih. Menyuarakan keadilan di satu sisi itu adalah apa yang Yesus lakukan, nabi-nabi lakukan, tetapi menggunakan force, violence, bahkan mendukung itu juga bukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kalau mau melakukan yang Yesus lakukan, yaitu saudara mati. Ya kan, karena dia punya power, tapi dia tidak mau pakai itu untuk force, untuk menghajar orang dengan tangannya sendiri. Maka dia merelakan itu, dan ketika dia merelakan itu ya, dia mati. Saudara. Tapi ini Injil. Orang-orang yang dipanggil untuk meneladani Kristus adalah orang yang bisa melawan, tapi tidak melawan dengan kekerasan. Saudara. Dia melawan dengan kebenaran. Dia menyuarakan kebenaran, dia mengasihi bahkan musuh-musuhnya. Dan itu yang Yesus lakukan, itu yang Haman tidak lakukan, itu yang Mordekai gagal lakukan. Mordekai ini kita, tapi itu yang Kristus lakukan. Dan dia senantiasa membuka dirinya kepada orang-orang seperti kita untuk melihat yang dia lakukan, dan kemudian dia mengajak kita untuk meneladani hal tersebut. Tentu di dalam porsi kita masing-masing, barangkali hari ini porsi kita hanyalah untuk berdoa bagi orang-orang yang menjadi korban, yang menderita, berdoa bagi pertobatan orang-orang yang jahat, atau mungkin mendoakan supaya keadilan Tuhan dinyatakan kepada mereka dengan cara Tuhan. Tetapi kita harus melihat senantiasa apa yang kita bisa lakukan. Itulah orang-orang Kristen, orang yang terus berusaha untuk sensibel dengan apa yang Yesus mau dari kehidupan Anda dan saya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, karena hampir setiap kali atau bahkan setiap kali kita mendapatkan pilihan dan kita memilih apa yang Yesus akan pilih, itu biasanya adalah sesuatu yang letting go of our power.
berdamai dengan musuh kita, letting go of our power. Mengakui kita ada salah, melepaskan power kita. Mengatakan kepada orang yang bersalah, kamu ada salah, itu juga melepaskan power. Karena ketika kita bilang itu, kita siap untuk dilukai juga. Membayar hutang itu letting go of our power. Bukan hutang materi, saudara. Mengasihi itu letting go of power. Dan berbagai macam hal yang lain, saudara. Tapi itulah yang Yesus lakukan. Barangkali itu yang kita juga harus terus lakukan. Maka kita hari ini akan berdoa bagi diri kita juga, bagaimana kita melakukan peranan kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak berhenti bicara kepada kami ketika kami membaca drama di dalam kitab Esther yang makin jauh, makin menunjukkan kepada kami kengerian dunia ini. Tuhan juga mengajarkan kepada kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau boleh memimpin kami di dalam doa-doa kami. Sebentar kami akan memanjatkan doa itu, kiranya Tuhan berkenan, dan kiranya Tuhan memberikan pada kami hati yang siap berdoa, dan dengan tulus hati memohon kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu kita mengambil sikap berdoa kita yang sehat, boleh